di building kan, menjadi gedung kan gitu. Maka jangankan Anda, kebetulan istri saya itu yang menukangi, katakanlah begitu, quote and quote, undang-undang arsitektur di Komisi 5 DPR RI. Jadi istri saya itu juga termasuk yang paling keras soal kayak gini. Jadi kritik pertama itu sudah datangnya dari istri saya. Jadi bukan dari bapak-bapak sendiri, tapi saya sudah dapatkan kritik yang luar biasa itu. Dan saya kira it's okay, ini negara bebas terbuka. Tapi bukan berarti kemudian kita akan bersikukuh seperti itu, tidak. Kita akan lihat saja ada gagasan, keinginan dari pemimpin kita mau seperti itu, apakah itu rasional atau tidak, ya kan? Nah, itu kan akan kita jajaki nanti kemudian. Ya. Jadi dengan cara-cara seperti ini kan kita bisa tahu, gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang final. Itu yang pertama itu. Yang kedua yang saya bisa laporkan adalah bahwa master plan-nya sudah jadi, sudah selesai, detail plan-nya sedang secara klaster-klaster kita sudah lakukan. Kemudian jadwal penetapan untuk pembangunan kita sudah susun. Jadi sebenarnya kalau tidak ada COVID, kita on the right track, gitu. Ya, dalam pengertian jadwalnya. Ya. Dan saya kira kalau mengenai kotanya kan sudah disayembarakan. Kotanya sudah disayembarakan. Istananya memang belum bisa belum disayembarakan. Jadi saya kira terima kasih sekali atas pertemuan ini, dan kita kan tidak mau ada kegaduhan saja. Lalu kalau lembaga-lembaga yang punya otoritas secara profesional bisa mempertanggungjawabkan dan punya argumentasi yang bisa diterima, kemudian memberikan komentar, tentu kegaduhan itu menjadi berbeda bunyinya, dan kemudian politik berlebih bahaya lagi. Politik nanti akhirnya pembahasan undang-undangnya tidak bisa dan seterusnya. Itu yang yang saya sampaikan. Yang kedua, tentu pembangunan ini sangat amat memperhatikan lingkungan hidup, environmental itu sangat, bahkan kita menghutankan kembali hutan yang sudah rusak, gitu. Dan ini dibangun memang di 5.600 hektar dari 256.000 hektar. Ini dapat dibayangkan itu 5.600 hanya untuk core-nya. Kotanya sendiri memang akan ada 56.000, tetapi core-nya itu di 5.600 di tanah seluas 256.000. Jadi bisa dibayangkan itu hanya berapa persen yang dibangun, jadi build up areanya. Dan tentu kita juga tidak ingin menjadi ibu kota seperti ibu kotanya negara tetangga kita. Kita juga tidak ingin menjadi ibu kota dari negara-negara yang lain. Kita juga belajar dari beberapa ibu kota yang dipindahkan, termasuk Beijing yang tidak seramai kita, tidak juga seramai negara-negara lain. Memindahkan Beijing, dan sudah terjadi dalam waktu 2 tahun lebih. Cuma kalau di Beijing itu yang dipindahkan adalah pemerintahan DKI-nya, dan dibuatlah kota baru dengan arsitektur kota yang saya kira pendekatannya baik sekali, sponsity, dan sponsity itu saya kira sangat menjunjung lingkungan. Jadi tidak ada gorong-gorong dalam bentuk pekerjaan sipil yang padat batu itu, tetapi benar-benar kembali ke alam. Jadi sungai itu tidak disemen kanan kirinya, dibiarkan secara alamiah, ada rumput menjalar kemana. Saya kira itu menarik sekali. Nah, kita juga ingin begitu membuatnya di ibu kota. Semua hitungan-hitungan terhadap public utilities-nya semua kita perhatikan. Dan master plan memang tidak di zamannya saya pemenang dari yang melaksanakan pekerjaan master plan itu, tetapi saya lihat sudah mengikuti kaidah-kaidah yang memang bisa diterima, dan paling penting adalah tidak melanggar undang-undang.
Jadi saya lanjutkan saja, saya sebagai pelanjut untuk soal master plan dan sekarang sudah selesai. Nah, bagaimana kita membangun dengan soal menghemat itu sebuah siasat yang harus kita lakukan. Dan ini kita ingin memberikan peluang kepada swasta nasional itu untuk ikut take a part di dalam pembangunan ini. Jadi untuk mengurangi cash outflow yang upfront-nya itu terlalu besar dari pemerintah. Jadi kita ingin berikan kepada swasta dan sekaligus memberikan playing ground baru kepada swasta-swasta kita di dalam bisnis properti mereka yang sekarang sedang turun. Dan bersama dengan itu kita berharap backward linkage dari properti ini akan ketarik industri-industri di belakangnya. Itu harapan kita. Dan tentu lapangan kerja dan di wilayah di sana. Hal-hal yang bersifat budaya dan seterusnya tentu akan kita pertahankan, bahkan kita juga consider sekali mengenai ekosistem untuk bekantang di sana, itu kita juga pertahankan. Kemudian untuk hewan-hewan yang lain, sanctuary beberapa dari jenis-jenis hewan yang ada di sana juga kita perhatikan benar. Demikian juga dengan kebudayaan Dayak di daerah situ, itu juga di consider. Jadi saya kira sudah banyak hal yang dimasukkan di dalam ibu kota negara kita yang mudah-mudahan kita bisa kerjakan. Dan keinginan dari Presiden itu kalau bisa dilangsungkan, setidaknya titik nolnya sudah terbangun sampai dengan 2024 dan kita bisa merayakan 17 Agustus di sana, mengapa tidak? Jadi sebenarnya itu yang saya bisa sampaikan. Saya terima kasih sekali atas masukan-masukan itu, dan karena supaya tidak terlalu kemana-mana gitu. Nanti kita tinggal pikirkan saja, kalau memang ingin ada bangunan seperti burung Garuda itu gimana secara arsitektur, secara security juga bagaimana, aman nggak itu, atau itu sebuah kamuflase saja atau gimana, atau kita memang akan membangun gedung atau patung aja sebesar itu, atau patung sekecil apa gitu. Ya saya kira itu kita bisa diskusikan. Jadi tidak ada hal yang sifatnya sangat kaku dalam hal ini. Terima kasih. Ya. Pak Menteri, kalau boleh izin ada mendalami 1, 2, 3 poin Pak. Ya, tahu waktu Bapak terbatas, mungkin kita sampai jam 4 ya kalau nggak salah. Ada beberapa isu Pak di dalam diskusi kami, ya terutama tentunya tentang pembangunan ini Pak. Jadi ada rencana tadi agar istana itu bisa dibangun gitu Pak. Nah mungkin concern kami terkait satu Pak ya, tentu membangun itu butuh waktu yang nggak bisa pendek gitu Pak ya, dan juga